Oke, halo teman-teman. Berjumpa lagi dengan Awan Chai di sini teman-teman ya. Duta Pajak Abal-Abal. Pelatih konsultan pajak yang pertama dan satu-satunya di Indonesia kita ini ya. Kita live Instagram gratis teman-teman di channel Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam ya. Dan seperti biasa guys, gue perlu disclaimer dahulu di awal nih ya. Bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya. Jadi mohon koreksi kalau gua ada salah guys. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat teman-teman semua ya. Teman-teman semua tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman ya bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu gitu ya. Karena kan masing-masing orang punya kasus pajak yang berbeda-beda gitu guys ya. Mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke penyuluh di KPP kalau Anda mau tanya yang lebih spesifik lagi ya tentang pajak Anda gitu guys. Awan akan tersedia secara gratis dan langsung ya di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Oke, sebelum kita mulai diskusi ya, kita promo dulu nih guys ya. Supaya teman-teman yang belum tahu, kita ada program membership sekarang. Bagi teman-teman yang perlu diskusi langsung dengan gue ya, pajak akunting, dapat bergabung di program membership kita ya. Ada di website www.pajaksmartvip.com ya. www.pajaksmartvip.com. Teman-teman akan tergabung dalam grup VIP membership kita, kemudian bebas diskusi tiap hari di grup itu ya. Dan teman-teman juga akan bertemu dengan Awan secara online setiap hari Jumat malam jam 8 malam ya. Kita bebas untuk membahas kasus-kasus pajak maupun akunting gitu ya. Membership ini nanti berbayar nih bulanan, tahunan atau bahkan lifetime. Lifetime lebih bagus buat teman-teman semua ya. Silakan bergabung di www.pajaksmartvip.com. Oke. Sekarang kita akan diskusikan satu hal dulu nih teman-teman ya. Karena hari ini ada gempa bumi lagi nih ya, gempa bumi di industri perpajakan ya, di dunia tipu-tipu di perpajakan ini. Ada satu aturan baru yang namanya PMK 15 tahun 2025 ya. Ini mengenai pemeriksaan pajak. Oke, jadi seluruh PMK mengenai pemeriksaan pajak dibatalin semua dan diganti dengan PMK yang baru ini ya. PMK 15 tahun 2025. Apa isinya? Mari kita lihat isinya ya. Jadi peraturan PMK 15 ini tentang pemeriksaan pajak turut memuat ketentuan pembahasan mengenai temuan sementara. Jadi ini binatang baru teman-teman ya, binatang baru yang namanya temuan sementara. Pembahasan temuan sementara itu merupakan tahapan pemeriksaan yang wajib dilaksanakan oleh pemeriksa pajak saat dia melakukan pemeriksaan. Di sini ada kalimat wajib ya, tetapi pertanyaannya apa konsekuensi kalau tidak lakukan? Apa konsekuensinya? Apakah akan dibatalkan SKP-nya? Nah ini, orang pajak mah suka-suka dia ya. Kalau dia melanggar aturan, melanggar prosedur, nggak peduli dia. Tapi kalau kita yang melanggar prosedur, kita disikat sama dia. Namun, kewajiban ini dikecualikan apabila pemeriksaan yang dilakukan ialah pemeriksaan spesifik guna menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dalam hal pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan perpajakan, pemeriksa pajak melakukan pembahasan temuan sementara. Bunyi pasal 17 ayat 1 ya, PMK 15 ini. Merujuk pada pasal 1 angka 34, pembahasan temuan sementara adalah pembahasan antara wajib pajak dan pemeriksa atas temuan sementara. Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara untuk memberikan keyakinan bahwa temuan telah didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pembahasan temuan sementara dilakukan paling lambat 1 bulan sebelum jangka waktu pengujian berakhir. Artinya kan maksimal di bulan kelima gitu ya. Pertanyaan gua, kalau ini dilanggar, apa konsekuensinya? Nah, jawabannya tidak ada konsekuensi bagi orang pajak. Tapi kalau kita yang melanggar aturannya mereka, matilah kita ya. Pembahasan dilakukan lewat penyampaian panggilan pembahasan temuan sementara kepada wajib pajak. Surat panggilan dimaksud dilampiri dengan daftar temuan sementara. Dalam pelaksanaan pembahasan nanti itu wajib pajak berkesempatan untuk memberikan ataupun memperlihatkan buku, catatan, data, informasi atau keterangan lainnya. Wajib pajak juga berkesempatan untuk memberikan buku, catatan ataupun dokumen yang berada di pihak ketiga dan belum diperoleh WP ketika pemeriksaan meminta buku, catatan dan dokumen itu ya. Tak hanya itu, WP berhak menghadirkan saksi, ahli, atau pihak ketiga dengan menyampaikan surat penunjukan saksi, ahli, atau pihak ketiga. Buku catatan data, informasi, atau keterangan lain yang diberikan atau ditambahkan serta hasil pembahasan temuan sementara bakal dicantumkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pemeriksa dan WP ya.
Jika WP menolak menandatangani berita acara, pemeriksa mencatatkan penolakan tersebut dalam berita acara. Dalam hal wajib pajak tak menghadiri panggilan pembahasan, pemeriksa juga membuat catatan mengenai ketidakhadiran tersebut dalam berita acara. Luar biasa ya. Teman-teman tahu nggak maksudnya apa? Maksudnya bisa bagi-bagi duit. Itu di negeri Wakanda, teman-teman ya. Kalau di negeri Wakanda terjadi hal seperti ini adalah kesempatan untuk bagi-bagi duit. Ini adalah kesempatan untuk mencapai win-win solution. Daripada kita ribut ke pengadilan, daripada kita ribut ke keberatan, mending kita selesaikan di sini. Ya kan? Kalau kita selesaikan di sini, si pemeriksa dapat duit, pajaknya dibayar, WP pun selamat dari kabar-kabar masalah mengenai pemeriksaan lanjutan gitu kan. Jadi ini adalah kesempatan yang paling bagus, terbuka peluang yang sangat besar untuk menyuap petugas pajak. Dengan begitu, maka bisa win-win solution, teman-teman ya. Daripada ribut ke pengadilan kan, mending kita suap orang pajaknya. Dia happy, kita happy, semuanya bisa move on. Gitu teman-teman ya. Jadi PMK ini semakin miris dan semakin bermasalah. Bukannya memberikan solusi terhadap masalah-masalah WP dan petugas pajak, malah memberi peluang untuk terjadinya suap-menyuap yang lebih gila lagi di dalam kantor pajak ya. Tetapi it's okay lah ya. Begitulah ceritanya di dunia Wakanda. Oke. Kita akan diskusi ya. Silakan bertanya apabila mampu. Saya akan berusaha menjawab ya. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Vivin. Apakah ada bedanya cara isi SPT-nya istri yang ada perjanjian pisah harta dan yang tidak ada? Jawabannya tidak beda, Bu ya. Yang PH maupun MT itu sama saja. Cara mengisinya harus mencentang PH atau mencentang MT. Nanti di atas akan ada satu tombol yang namanya PHMT. Nah, tinggal diklik di situ, maka ada muncul perhitungan PHMT. Gitu, Bu. Pokoknya kalau istri punya MPP sendiri, cuma ada dua kemungkinan, PH atau MT kan, pisah harta atau memilih terpisah. Dua-duanya secara pajak itu barang yang sama. Jadi tinggal klik PH atau klik MT, akan muncul formulir PHMT, sudah diisi di situ. Oke, semua teman tuh, Bu Vivin. Ibu Vivin lagi, ada piutang 2013, tapi di SPT almarhum belum dilaporkan ada piutang. Mau dilapor di SPT 2024 atau tunggu TA? Thanks, Ko. Oke. Sekarang seberapa besar nilainya ya. Jadi boleh saja dilapor di SPT 2024 sebagai warisan ya. Boleh saja menurut gua sih lapor di SPT 2024 sebagai warisan, dibikin dokumennya, dibikin dokumen waris ya bahwa ada piutang tersebut, kemudian diwariskan kepada ahli waris. Nah, ahli waris menerima harta piutang itu, kemudian melaporkannya dan kemudian menerima uang hasil piutang tersebut. Jadi nggak ada masalah seharusnya ya. Kalau warisan tidak kena pajak ya. Walaupun almarhum belum lapor di SPT-nya, tetapi harta warisan tetap tidak kena pajak. Jadi boleh saja langsung dilapor di SPT penerima waris. Kemudian kalau TA datang, silakan ikut TA. Segera ikut TA ya, kalau ada. Sama teman tuh, Bu Vivin. Ibu Lisa Mona 1183. Malam kawan, mau tanya. Untuk PMK 11, apakah untuk WP yang sudah pakai kode 04 harus diganti PPN kok menjadi 1,1 bukan 1,2. Hitungannya gimana? Jawabannya betul Bu ya, 1,1. Jadi bagi yang selama ini sudah menggunakan 1,1, kemudian di Januari diganti jadi 1,2, maka sekarang dikembalikan ke 1,1. Oke, cara ngitungnya bagaimana? Cara ngitungnya adalah harga barangnya dikalikan 10%, dikalikan dengan 11/12, barulah dikalikan dengan tarif PPN yang 12%. Yang 12% ya, sehingga hasil akhirnya 1,1. Oke, itu ya. Teman-teman tuh Bu Lisa Mona. Ibu Erina Isyadiani. Malam, Bu, mau tanya. Berarti sekarang untuk pelaporan pasal 21, kalau sudah bayar otomatis lapor ya? Betul Bu ya, betul. Jadi aturan terbarunya adalah ketika kita mengklik bayar lapor, kemudian kita bayar, setelah kita bayar otomatis terlapor, otomatis keluar BPE-nya. Seperti itulah aturan yang terbaru dan menurut gue ini hal yang bagus sekali ya. Jadi nggak usah repot lagi. Kok bisa orang sudah bayar tapi nggak lapor, kan bodoh sekali ya. Nah sekarang sudah diubah aturannya, begitu lu klik bayar, dan lu sudah bayar, maka otomatis terlapor. Ini sudah bagus. Memang seperti itu seharusnya.
Oke, thank you Bu Edina, semoga terbantu. Oh ya, informasi buat teman-teman ya, katanya PPN itu untuk upload diperpanjang waktunya sampai tanggal 20 ya. Gua nggak tahu juga, tetapi sudah ada orang yang bilang berhasil. Jadi, batas upload PPN keluaran yang awalnya tanggal 15 diubah menjadi tanggal 20. Gua rasa mungkin hanya untuk masa Januari ya, dan sudah ada yang berhasil. Kemudian SPTLB masa Desember yang mau dipindahkan ke Januari LB-nya sudah mulai yang pada bisa juga ya, sudah mulai pada bisa muncul di Cortex. Kalau yang belum bisa, ya sabar menunggu ya, masih ada tanggal 20 atau tanggal 19. Oke. Terus untuk teman-teman yang masih bermasalah untuk bayar lapor PPh 21, 23, 4 ayat 2 maupun PPN ya, yang masa Januari, tenang aja ya, masih ada tanggal 18, 19, 20, masih ada waktu. Jadi santai, masih ada waktu untuk bersabar teman-teman. Jadi nggak usah marah-marah dulu, santai aja. Oke. Thank you Bu Erina, semoga terbantu. Ibu Erwinsia, kok mau tanya PPh 21 cabang udah munculkah di kompensasi? Punya saya belum. Nah, beberapa orang sudah muncul Pak. Kalau cabang mau ke induk, Bapak coba cek ke AR deh. Takutnya ada step-step yang perlu dilakukan ya. Kalau dari induk ke induk sih sudah pada banyak yang bisa ya. Kalau dari cabang ke cabang atau cabang ke induk ini masih kalau mau cepat mungkin coba tanya ke AR gimana prosedurnya Pak. Takutnya ada step tertentu yang perlu dilakukan. Oke, selamat teman tuh Pak Erwin Sia. Ibu Lisa Mona 1183. Sampai dengan hari ini, tetapkan role access masih tidak bisa di Cortex. Dan untuk pasal 21, dan ada tiba-tiba muncul angka pembetulan dari masa pajak sebelumnya. Tapi nggak tahu yang mana di sistem Cortex ini jadi bingung. Oke. Yang pertama mengenai role access ya. Kalau role access-nya bermasalah, Ibu coba masuk ke Cortex-nya badan, kemudian update AHU. Oke, update AHU dulu, kemudian di date of establishment-nya diisi, kemudian diisi-isi, kemudian diklik selesai, disimpan. Nah, setelah itu coba kembali ke terapkan role access. Untuk menerapkan role access, Ibu harus masuk dari akun direktur. Dari akunnya PIC utama, yaitu PIC direktur, kemudian impersonate kepada si badan, barulah bisa melakukan role access pada menu wakil atau kuasa saya. Gitu, Bu. Coba dites ya. Kemudian mengenai muncul angka pembetulan dari masa pajak sebelumnya, tapi nggak tahu masa yang mana gitu ya. Oke. Coba cek lagi Bu ya. Coba cek lagi. Kemungkinan besar memang ada kok. Mungkin di bulan-bulan tertentu Ibu ada melakukan pembetulan, mungkin ada LB-nya ke bawah. Kemungkinan ya. Coba dites lagi Bu. Dilihat lagi masa-masa sebelumnya. Oke. Coba bantu Bu Lisa Mona. Ibu PIN 168, malam kok mau tanya, CVPKP yang tidak ada kegiatan usaha dan tidak ada pegawai, apakah perlu lapor SPT masa PPh 21? Setahu saya tidak perlu Bu ya, tidak perlu kecuali masa Desember. Kalau masa Desember, kalau nggak salah, tetap wajib lapor. Oke, jadi untuk masa bulanan Januari sampai November, tidak usah lapor kalau sama sekali tidak ada pegawai atau sama sekali tidak ada bayar siapapun orang pribadi gitu ya. Nah, sama teman tuh Bu Ping 168. Bapak Ming Moing. Malam kawan, malam Pak Ming Moin. Kalau CV sudah tidak operasi akhir 2024, sisa uang di rekening tidak apa-apa ditarik bulan ini? Jawabannya boleh. Tinggal lapor nihil SPT tahunan 2025 ya? Betul Pak, tetapi hitung pajaknya Pak. Jadi pajaknya masih dihitung dulu dong. Kan 2024 dia berakhir operasi di akhir Desember. Berarti kan Januari ke November dia ada dagang kan? Ada berjualan, ada dagang, ada usaha. Nah, hitung dulu, bikin dulu laporan keuangannya, hitung keuntungannya berapa, bayar pajaknya dahulu, barulah boleh dia ambil uangnya. Ambil uangnya ya sudah, tetapi tetap lapor SPT ya, gitu. Oke, teman-teman tuh Pak Ming Moing. Ibu Santi Liu 29. Untuk pelaporan realisasi dividen saham 2024 masih terlapor di DJP online ya Ko? Terus Ko? Oke. Ibu coba tes di DJP online bisa atau enggak? Kalau nggak bisa coba ke Cortex. Saya sendiri belum coba nih Bu. Saya sendiri belum melakukan laporan realisasi dividen. Jadi coba Ibu tes saja, dilapor bisa apa enggak di DJP online. Kalau DJP online gagal, barulah pindah ke Cortex. Gitu Bu ya. Nah, NPPN lapor di Cortex ya Ko? Kalau NPPN di Cortex, betul. Kalau NPPN tadi saya sudah coba, sudah berhasil lapor di Cortex. Tetapi namanya nggak ada. Nama nggak ada, cuma ada nick-nya doang. Ya nggak apa-apa lah, yang penting ada gitu ya.
Di menu mana ya, Ko? Nanti Bu ya, besok pagi akan terbit ya. Besok pagi terbit video gua mengenai permintaan NPPN. Sudah berhasil tadi ya, walaupun namanya nggak ada, tapi ada nomor nicknya. Jadi sudah oke lah. Oke, thank you Bu Santi, semoga terbantu. Bapak Wilianto Chen, malam Ko. Permintaan KODJP nggak minta foto lagi ya sekarang? Betul, katanya sudah tidak minta foto lagi. Terus hanya dapat bukti penerimaan surat aja ya? Betul, hanya dapat BPS saja. Seperti itu yang kita pahami. Memang kacau tuh kemarin tuh di JP ya, si Cortex itu ya. Thank you Pak Willy. Ibu Valeri Adeline Wijaya. Malam kok, malam Bu Valeri. Mau tanya, misal ada yang buat MPWP 2025. Apakah masih mendapat fasilitas UMKM selama 7 tahun? Jawabannya masih ya. Masih dapat 7 tahun sampai 7 tahun pokoknya ya. Begitu pula baru buat CV 2025, apakah dapat 4 tahun? Jawabannya masih bisa ya. Jadi CV baru dapat 4 tahun, PT baru dapat 3 tahun, PTP dapat 4 tahun, orang pribadi yang baru bikin PP dapat 7 tahun. Seperti itu. Jadi masih berlaku terus, Bu. Semua terbantu, Bu Valeri. Ibu Iya 7979. Malam kok, bukti potong PPh 21 untuk karyawan tetap. Tidak bisa di-download ya? Jawabannya tidak bisa. Sudah betul ya. Dan lampiran A2-nya setelah berhasil lapor juga tidak ada kok. Memang seperti itu ya? Seharusnya ada. Kalau enggak, Bapak screenshot aja. Gitu. Tetapi memang bukti potong karyawan tetap sudah tidak bisa di-download karena memang tidak perlu. Dari kemarin kita juga bingung, ngapain sih itu bisa di-download? Karena memang nggak ada guna, nggak ada manfaat gitu loh. Jadi nggak perlu, dibuang saja. Dan memang sekarang sudah dibikin defaultnya itu tidak bisa di-download, memang sudah betul. Karena itu tidak perlu. Karyawan tetap hanya perlu 1 lembar di Desember nanti, bukti potong tahunan aja. Oke, teman-teman tuh Bu, iya. Ibu Lisa Mona 1183. Sampai dengan hari ini tetap perlu akses. Nah, tadi sudah ya? Tadi sudah ya? Oke. Kemudian Bapak Wilianto Chen. Terus PPh UMKM apa kabar kok? Apakah perlu daftar NPPN? Jadi UMKM kita berasumsi masih berlanjut ya. Kita berasumsi UMKM masih bisa berlaku 1 tahun sampai Desember 2025. Jadi buat seorang pedagang murni yang tidak melakukan pekerjaan bebas itu tidak perlu daftar NPPN, tidak perlu. Cukup lanjutkan PPh UMKM-nya sampai Desember. Oke. Sama teman tuh Pak Willy. Ibu Mariatan 2107. Malam kawan. Saya kan WPOP yang sudah 7 tahun pakai UMKM. Apakah tahun 2025 masih pakai 0,5%? Jawabannya masih ya, masih diperpanjang 1 tahun sampai Desember 2025. Oke. Soalnya saya tanya AR bilangnya tahun 2025 pakainya norma. Yang diperpanjang 0,5% itu yang belum 7 tahun. Bego tuh AR-nya ya, suruh dia resign aja deh, suruh dia ini dagang bakso aja di pasar gitu ya. Bercanda Pak ya. Jadi yang benar adalah diperpanjang sampai Desember 2025. Itu ada di media sosialnya Kementerian Keuangan. Oke. Teman-teman tuh Pak Mariatan. Kemudian Bapak Andre Nasuria. Kok PT saya dapat investasi dari banyak orang di luar pemegang saham. Wow. Dan ada juga PT lain yang invest. Investasi tersebut dicatat sebagai apa ya, Ko? Oke. Yang pertama, Pak, catat sebagai tambahan modal saham. Jadi, masukkan mereka ke dalam akte notaris. Oke? Masukkan dalam akte notaris sebagai tambahan modal saham. Itu paling mudah, paling benar. Cara kedua adalah masukin sebagai hutang piutang. Ya udah, hutang piutang nanti ketika bayar berarti bayar bunga, kemudian potong PPh 23 atas bunga 15%. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, sama teman tuh Pak Andre. Bapak Derara 613. Malam kok. Permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang, bagaimana prosesnya kok? Oke. Bapak coba tanya AR. Yang pertama ya, coba tanya AR gimana prosedurnya. Yang kedua, Bapak bisa langsung dari Cortex. Langsung dari Cortex, tinggal klik aja sih kayaknya ya. Kalau ada LB tinggal klik aja permohonan pengembalian pendahuluan. Kemudian masuk ke menu pelayanan deh kayaknya. Menu pelayanan, terus minta pelayanan. Di situ cari yang namanya pengembalian pendahuluan. Tetapi kalau lebih pasti, coba tanya AR gimana prosedurnya. Supaya pasti ya, supaya nggak salah Pak. Oke, teman-teman tuh Pak Derara. Sehat selalu pejuang. Ya, sehat selalu Pak Andre. Thank you. Kemudian Bapak Sayi Dakrimi.
Pak, izin bertanya. Untuk jasa ekspedisi setelah PMK 11 2025, pakai kode apa, Pak? Sama, Pak. Masih sama ya. Kodenya sama dengan yang sebelumnya. Sebelum kode berapa dia? Jasa ekspedisi kodenya 050 ya. Kalau 05 maka tetap 05. Kalau dia 01 maka jadi 04. Kalau dia 04 tetap jadi 04. Gitu ya. Berikut dengan DPP dan tarif PPN-nya. Sama saja ya. Tarif PPN-nya ujung-ujungnya sama 1,1%. Jadi kemungkinan 05 ya. Kalau di 05 maka sebelumnya 1,1%, waktu Januari 1,2, tetapi sekarang yang benar adalah 1,1. Oke, cara ngitungnya adalah harga jual kalikan dengan 10%, kalikan dengan 11/12, baru dikali 12%. Jadi ujungnya sama ya, 1,1%. Oke, sama teman tuh Pak Sayidarimi. Ibu Sylvia Milani. Harus minta suket PP 55 Kak di Cortex. Saya juga udah coba minta tapi belum dilanjutkan karena takut salah. Saya belum berhasil dapat suket PP 55 Pak, Bu ya. Jadi saya rasa tidak perlu dapat suket PP 55. Pakai yang DJP online aja. Kalau di DJP online sudah dapat suket PP 55, maka gunakan suket yang sama itu. Gitu. Karena di Cortex belum berhasil cetak suket PP 55. Oke. Sama-sama tuh Bu Sylvia. Bapak Swagoni Giri. Om Awan, kalau buka restoran, omsetnya 5 miliar, apakah kena PKP? Tidak, Pak ya, tidak. Kalau warung kopi gimana? Tidak ya. Jadi untuk yang dagang restoran, dagang makan makanan, itu dia sudah kena pajak daerah kan? Sudah kena pajak daerah yang PB1 yang 10%. Dengan begitu, dia sudah tidak perlu kena PKP. Gitu ya. Nah, teman-teman tuh Pak Swagoni Giri. Makasih Om, sama-sama Om Swagoni Giri. Bapak Purnawan Iswan. Mau tanya ke Awan, tanggal berapa batas pelaporan SPT tahunan WP orang pribadi secara online? Tanggal 31 Maret, Pak ya. Dengan menggunakan e-form ya. Betul, pakai e-form yang kita ambil dari DJP online. Ya, maksimal SPT orang pribadi adalah akhir bulan Maret, tanggal 31 Maret, kalau badan tanggal 30 April. Oke. Sama teman tuh, Pak Purnawan Iswan. Bapak Dedias, kok mau tanya? CV saya belum pernah membayar PPh sewa bangunan dari 2021 dan baru mau dibayarkan bulan ini. Waduh, oke. Pertanyaannya, apakah harus melakukan pembetulan SPT dari tahun 2021? Ya, nggak usah lah Pak. Kalau saya sih ya, kalau saya langsung tembak 2024 aja. Langsung tembak 2024 saja, bayar kewajiban 2024 saja. Yang tahun-tahun sebelumnya mudah-mudahan lolos dari pemeriksaan, kemudian nanti akan diampuni oleh TA. Ya, jadi fokus ke 2024 saja, kemudian ikut TA dan akan diampuni. Kira-kira seperti itu Pak. Teman-teman tuh Pak Dedis. Tapi kalau Bapak berniat baik, mau lapor mundur ke 2021 itu lebih bagus lagi Pak ya. Oke, thank you Pak Dedis. Bapak William Stephen, PPh 21 nihil tidak bisa lapor di Cortex ya? Jawabannya tidak bisa dan tidak perlu Pak ya. Kalau PPh 21 yang betul-betul tidak ada pegawai sama sekali. Oke. Untuk lampiran SPT tahunan orang pribadi 2024 apa saja kok? Makasih. Oke. SPT OP 2024 hanya cukup melampirkan satu lampiran yang namanya daftar omset orang pribadi pengusaha UMKM ya. Jadi pengusaha UMKM perlu kasih lampiran omset yang berdasarkan PMK 164 tahun 2023. Udah gitu doang, gitu ya. Nah, gimana dengan orang yang tidak berdagang? Tidak masalah, yang tidak berdagang tetap lampirkan formulir tersebut tetapi isinya 0000 semua, gitu ya. Sama teman tuh Pak William. Bapak Purnawan Iswan, malam kawan, mau tanya. Tahun kemarin saya beli mobil pick up dengan harga 65 juta secara cash dari orang pribadi, tangan kedua. Terus orang itu sebelum balik nama kendaraannya masih orang pribadi. Oke. Terus bagaimana Pak? Oke, jadi nggak ada masalah Pak ya. Teman-teman yang beli mobil yang masih atas nama orang lain tidak masalah. Mobil itu perlu dilaporkan di SPT pribadi kita. Ya, laporkan di SPT pribadi kita sebagai pemilik sebenarnya. Jangan lihat dokumen, jangan lihat STNK, jangan lihat BPKB, tapi lihatlah kondisi sebenarnya siapa yang memilikinya. Lihat uangnya, uangnya punya siapa. Kalau uangnya punya Mr. A, maka Mr. A yang lapor. Kalau uangnya punya Mr. B, maka Mr. B yang lapor. Oke, jangan lihat kondisi dokumen, karena dokumen itu tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Gitu ya. Teman-teman tuh, Pak Purnawan Iswan. Oke, kemudian
Ibu Listiana. Malam ko, saya sudah pensiun, tapi ada penghasilan dari investasi lebih dari 60 juta. Lapor pakai formulir S kah dan haruskah daftar Kortes ko? Oke, jawabannya pakai S boleh ya. Kalau penghasilan lebih dari 60 juta boleh pakai S. Tapi menurut saya lebih baik gunakan 1770 yang polos, yang paling mudah, yang paling lengkap ya. Yang paling lengkap 1770. Jadi ketika Ibu mengambil e-form dari DJP Online, Ibu pilih saya punya usaha. Dengan begitu akan tertarik formulir yang lengkap, yang 1770 yang polos. Nah, itu lebih enak, lebih lengkap. Apakah harus daftar Kortes? Jawabannya harus, karena nanti kan tahun depan Ibu pakai Kortes nih. Jadi memang perlu daftar Kortes. Oke, teman-teman tuh Pak Lis, Ibu Listian. Bapak Rosemary Rose Chicken. Bebas pajak UMKM 500 juta, apakah ada pengumuman resminya? Ada di Undang-Undang HPP, Bu ya. Ada di Undang-Undang HPP dan ada juga di PMK 164 kalau nggak salah ya. Jadi sudah resmi kok mengenai yang di bawah 500 juta tidak kena pajak. Nah, yang belum resmi adalah perpanjangan jangka waktu UMKM-nya. Nah, perpanjangan jangka waktu 1 tahun dari 2024 habis sampai ke Desember 2025 itu yang belum ada peraturannya. Oke, teman-teman tuh Pak Ibu Rosemary. Ibu IRM Herma. Malam kawan, LB atau kompensasi PPN, apakah akan dimunculkan di SPT? Jawabannya akan dimunculkan. PPH sudah muncul, PPN-nya belum. Oh, maksud Bapak PPN bulanan kan? Kalau PPN bulanan itu akan muncul, tetapi tunggu ya, bersabar. Beberapa orang sudah muncul, tetapi beberapa orang belum muncul. Jadi bersabar saja ya, bersabar dulu. Kalau PPN masih ada sampai akhir bulan, masih sampai tanggal 28 pagi masih bisa, santai aja. Teman-teman tuh, Pak Irma Herma. Ibu Meta MLD, kok mau tanya, faktur masukan masa Desember, apakah tidak bisa dikreditkan di Kortes untuk masa Januari 2025? Oke, sudah ada informasi terbaru bahwa itu bisa. Ya, di PMK 81 bilang nggak bisa. Di PMK 81 tahun 2024 dibilang semua faktur pajak 2024 itu harus selesai di 2024. Artinya harus sudah selesai dikompensasikan di tahun 2024 maksimal di Desember. Jadi kan nggak boleh lompat ke Januari. Begitu Januari itu hanya boleh mengkreditkan yang Januari doang. Nah, dan Januari pun tidak bisa dibawa ke Februari, Maret gitu. Dan ini melanggar hukum. Nah, PMK 81 melanggar hukum. Tetapi hari ini, tadi pagi, kita baru dapat informasi bahwa katanya yang sudah dikreditkan, yang belum dikreditkan untuk masa November, Desember itu masih bisa dikreditkan di Januari 2024. Nah, untuk mengetes ini bisa apa enggak, silakan dicoba langsung di Kortes. Ya, ini kan hanya pengumuman doang nih, negara tipu-tipu nih ya, tinggal dia umumkan aja, nggak usah bikin aturan. Nah, tergantung kita deh, saling ngetes. Kita tes dulu bisa apa enggak, gitu ya. Tapi menurut undang-undang seharusnya bisa. Ya. Semangat teman tuh, Bu Meta MLD. Bapak Jatmiko Dodi, jasa perawatan skincare masuknya di gunggung lampiran mana kok SPT-nya? Jasa perawatan skincare masuknya di gunggung lampiran mana kok SPT-nya? Kurang lengkap nih Pak ya, pertanyaannya Pak ya, mohon maaf nih. Bapak mungkin boleh gabung ke membership kita. Kalau enggak Bapak boleh coba lebih lengkap lagi Pak. Maksudnya bagaimana nih? Maksud Bapak penjualan jasa di gunggung gitu ya? Masuk ke lampiran mana gitu ya? Nanti Pak, ketika Bapak mau bikin SPT PPN masa, Bapak tinggal upload yang namanya XML untuk gunggungan. Nah, ketika Bapak lapor XML gunggungan, maka otomatis akan terhitung tuh berapa gunggungannya dan terhitung SPT PPN-nya. Oke, coba dites Pak ya. Teman-teman tuh Pak Jatmiko. Ibu Revalian, misal jika ada seorang yang punya penghasilan dari gaji, tapi ada juga penghasilan sampingan jualan online dan juga sebagai YouTuber. Pelaporan pajak bagaimana? Jawabannya nggak ada masalah Pak ya. Jadi penghasilan gaji dia lapor di lampiran 1 halaman 2, penghasilan dari dagang dia lampirkan di lampiran 3, kemudian dari YouTuber di lampiran 1 halaman 2 gitu ya. Jadi nggak ada masalah. Silakan dilampirkan semua di bagian yang masing-masing. Kalau formulir 1770 yang lengkap itu bisa kok, bisa lengkap sekali. Jadi nggak ada masalah. Oke, teman-teman tuh Pak Bu Revalian. Bapak Pratama Rudiawan, berarti PMK ini bisa dimanfaatkan WP juga sebenarnya kok. Oh bisa banget ya. Jadi PMK ini sangat membuka peluang bagi kita untuk bagi-bagi duit.
Jadi di masa depan kita nggak usah ribut sampai ke pengadilan, nggak usah. Pokoknya di pra SPHP, itu kan tadi pra SPHP itu, yang namanya pembahasan mengenai temuan sementara, langsung kasih duit, templok ke mukanya langsung. Jadi nggak usah ribut-ribut lagi. Pak, ini Pak ada 100 juta Pak, silakan dibagi-bagi, tolong nih Pak dibantu Pak. Ah, itu tinggal beres ya. Jadi ini membuka peluang yang sangat besar untuk kita bisa win-win solution di tengah-tengah jalan gitu ya, supaya pemeriksaan tuh nggak bergulir kemana-mana gitu ya. Kan DJP juga juga malu dong kalau digugat ke pengadilan kan, malu disiarkan live Instagram, malu dia kan. Jadi lebih baik negosiasi di bawah tangan aja lah, di KPP aja gitu, diberesin di KPP, nggak usah sampai ribut-ribut ke pengadilan gitu kan. Tapi itu di Wakanda Pak ya, kalau Indonesia nggak boleh begitu dong. Oke, sama teman tuh Pak Pratama Rudiawan. Bapak Zong, kok kalau mau ajukan suket NPPN sekarang, itu di Cortex kah? Jawabannya betul, di Cortex ya. Besok pagi akan terbit video gua. Tapi, saya nggak menemukan di mana letak menunya. Oke, besok pagi Pak ya. Besok pagi akan ada video gue mengenai pencetakan NPPN. Dan gue sudah berhasil ya. Gue sudah berhasil mengenai pencatatan NPPN ya. Besok pagi akan terbit videonya ya. Sudah berhasil cetak NPPN di Cortex. Oke. Di menu permohonan layanan ya, di menu layanan nanti akan ada layanan yang namanya pemberitahuan norma. Oke. Sama teman tuh Pak J. John. Bapak Tumorang Parude. Malam kok, kalau usaha jasa sewakan mesin, bagaimana hitung HPP-nya? Apa aja pajaknya? Terima kasih kok. Jasa sewakan mesin, bagaimana hitung HPP-nya? Hitung HPP, sewa mesin nggak ada HPP, Pak. Sewa mesin nggak ada HPP ya. HPP itu hanya ada di jual barang. Kalau jasa nggak ada HPP ya. Jadi jasa itu nggak ada HPP, tetapi ada biaya. Ada biaya gaji pegawai, ada biaya perawatan, biaya spare part begitu kan. Nah, tetapi nggak ada HPP di atas gitu. Pajaknya bagaimana? Pajaknya tergantung Bapak nih, apakah orang pribadi atau badan. Kalau pribadi kena PPh OP progresif, kalau badan ya kena PPh badan yang 22%, gitu ya. Oke, sama teman tuh Pak Tumorang Parude. Bapak Ati-Ati 09. Kalau direktur perusahaan swasta masih dapat bukti potong pensiunan PNS. PPh terutang PNS-nya kan ditanggung pemerintah. Ini bisa jadi pengurang kah? Gimana lapor SPT-nya? Oke. Terus terang Pak, saya nggak pernah punya klien PNS ya. Saya nggak pernah punya klien PNS. Saya nggak tahu bukti potong tuh kayak gimana bentuknya. Oke. Jadi sepemahaman saya itu seharusnya masuk ke PPh final. Kalau bukan PPh final, dia masuk ke bagian yang bukan objek pajak. Gitu ya. Kalau memang itu betul-betul ditanggung pemerintah, maka dia masuk kategori yang bukan objek pajak atau PPh final. Kemungkinan seperti itu, Pak. Tapi saya sendiri belum pernah melihat bukti potong pensiunan itu kayak gimana sih bentuknya. Tapi gua rasa nggak terlalu bernilai lah ya. Lagi pula pasti habis buat biaya hidup gitu ya. Jadi mereka juga cenderung tidak lapor juga. Oke. Teman-teman tuh Bu Ati-Ati. Kemudian Ibu Revalian, ada nggak kejadian WP UMKM orang pribadi diperas sama AR? Jawabannya banyak, Pak ya. Atau AR cenderung nggak peduli sama yang potensi pajaknya kecil. UMKM itu tidak kecil, Pak. UMKM itu potensi tidak kecil ya. Saya masih UMKM kok ketakutan berlebihan sama pajak. Apa wajar? Nah, menurut saya Bapak tidak usah khawatir ya. Bapak nggak usah khawatir. Jadi dalam hidup ini kadang kita hoki, kadang kita lagi sial, ya sudah gitu ya. Kadang kita mengalami nasib baik, kadang kita mengalami nasib buruk. Ya kan? Kadang-kadang kita diperas oknum, kadang-kadang kita dapat uang turun dari langit. Juga sering kan? Juga ada ya. Nah, jadi nggak usah khawatir Pak ya. Nah, dalam hidup ini sesuatu bisa terjadi. Ya, kadang-kadang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dapat rezeki ya. Kadang-kadang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba jatuh, kecelakaan dan diperas gitu ya. Itu hal yang biasa teman-teman ya. Jadi nikmatilah hidup seperti itu apa adanya. Nggak usah takut ya, nikmatilah hidup. Semua teman tuh Pak Revalian. Bapak Henry Wijaya Kusuma. Di YouTube-nya Pajak Smart, dulu kok PPh 25 bisa tidak diakui sebagian agar lebih bayar tidak bisa berubah jadi kurang bayar. Betul ya. Mohon penjelasannya karena masih bingung. Jadi gini Pak, kalau SPT tahunan itu statusnya lebih bayar, maka otomatis si WP itu bisa diperiksa pajak.
Nah, kan kita tidak mau pemeriksaan. Kan kita malas ya menghadapi pemeriksaan. Nah, supaya kita tidak mengalami pemeriksaan, kita mesti memaksakan SPT kita berubah statusnya menjadi kurang bayar. Nah, gimana caranya merubah SPT yang LB menjadi KB, menjadi kurang bayar? Nah, caranya itu di video itu, gitu Pak ya. Jadi semua ini semata-mata supaya kita tidak kena pemeriksaan, gitu. Semangat teman tuh Pak Henry. Bapak Andre Nasuria. Kok PT saya dapat investasi dari banyak orang? Oh tadi sudah Pak ya. Jadi kalau investasi dari luar, cuma ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah tambahin modal saham. Kemungkinan kedua adalah hutang piutang. Oke, thank you Pak Andre. Bapak Rosemary. Apabila UMKM WP pribadi sudah 7 tahun, untuk tahun selanjutnya, lebih baik ganti MPWP atau bentuk CV. Nah, dua-duanya bisa, Bu ya. Dua-duanya bisa. Pertanyaannya adalah kalau ganti MPWP, mau MPWP siapa? Kalau MPWP istri, masih oke, 7 tahun. MPWP anak, masih oke, 7 tahun. Kalau MPWP orang lain, jangan. Ya. Jadi kalau istri sudah nggak bisa dipakai, kalau anak sudah nggak bisa dipakai, MPWP-nya ya sudah. Bikinlah CV atau PTP atau PT. Gitu. Oke. Sama teman tuh Bu Rosemary. Ibu Vivin. Malam Bu Vivit. Kalau Februari 2025 ambil dividen dan langsung diinvestasikan ke ORI ya, Februari 2025. Apa dilaporkan ke SPT 2024? Jawabannya tidak ya. SPT 2024 adalah untuk melaporkan semua yang terjadi di 2024, bukan 2025 ya. Jadi SPT 2024 adalah untuk melaporkan kondisi 31 Desember 2024 dan penghasilan yang diterima di 2024, bukan 2025 gitu ya. Nah, teman-teman tuh Bu Vivit. Ibu Revalian, pajak UMKM orang pribadi itu berlaku 7 tahun. Misal ada UMKM yang usaha dari 7 tahun yang lalu, tapi tidak paham pajak, tidak pernah melaporkan pajak. Kalau dia lapor pajak pertama kali, berarti langsung habis jatahnya atau gimana? Jawabannya betul, langsung habis ya. Jadi kalau dia sudah punya MPP sejak 2018 atau 2017 gitu ya, maka tahun ini 2025 adalah terakhir dia bisa pakai PPh UMKM 0,5%. Tahun ke-8 ya. Nah, teman-teman tuh Bu Revalian. Ibu Valeri Adeline Wijaya. Kok malah mau tanya. Saudara habis kerja di kantor, keluar ke kantor pajak. Habis kerja di kantor, keluar. Terus ke kantor pajak. Dikatakan buat MPWP cabang yang belakangnya angka 1. Sekarang bagusnya jadikan 1 saja. Jawabannya betul Bu ya. Jadi jadikan 1 saja ke NPWP induk saja ya. MPWP cabang sudah tidak usah dipakai lagi buat apapun. Langsung ke MPWP induk. Oke. Semua teman tuh Bu Valeri Adeline Wijaya. Bapak Andreana Surya. Untuk Ibu Rosemary, ini bisa buat CV dulu. Kalau tutup diperiksa atau hibah usaha ke anak. Oh, oke. Kemudian Bapak Santoso 23. Malam kawan. Untuk hapus kelengkapan dokumen di SPT masa PPN bulan Januari, yaitu hasil penghitungan kembali pajak masukan yang apa tuh Pak? Yang terpotong. Oke, Bapak otak-atik ya Pak ya. Pak Santoso otak-atik aja. Saya juga pusing mengenai PPN ya. Jadi otak-atik aja. Nanti Bapak akan ketemu solusi di situ ya. Jadi klik sini biar tahu menu-menunya. Nanti akan bisa kok Pak. Santai aja Pak. Pelan-pelan ya. Oke Pak Santoso. Bapak Yuda Sunario. Malam kau. Ada aset AJB di bawah 1985. Sudah pernah ikut TA. Tapi lupa di TA kan. Oke. Apakah boleh masuk ke SPT 2024? Mohon masukannya kok. Oke. Langsung aja Pak menurut saya. Langsung aja masukin SPT 2024. Tapi tulis tahunnya yang benar. Yaitu 1980 atau 1970 gitu ya. Tulis tahun yang benar. Kemudian angka itu juga dimasukkan di lampiran 3. Bagian yang tidak termasuk objek pajak lainnya. Yang paling bawah. Nanti taruh di situ ya. Dengan demikian, maka harta itu berhasil masuk ke harta dan juga dilaporkan sebagai penghasilan yang tidak kena pajak. Kira-kira begitu. Nanti ada TA lagi nih, 2025 nih. Bapak langsung ikut supaya nggak ada masalah lagi, supaya clear. Nah, semua teman tuh Pak Yudi. Bapak De Dias, kok mau tanya, cara daftar NPWP buat istri gimana kok?
Kok dicoba nggak bisa? Karena nomor KK-nya nggak valid, padahal sudah benar. Oke, memang banyak orang masih bermasalah, Pak. Lapor bikin MPP baru di Cortex ya. Nah, jadi solusinya adalah yang pertama, kalau Bapak buru-buru, datang ke KPP. Ya, nanti di KPP akan dibikinin tuh MPP versi lama. Tapi nggak apa-apa, nanti terdaftar. Cara kedua adalah menunggu. Menunggu, dicoba terus, setiap hari di-refresh terus, dicoba lagi sampai berhasil. Ada yang berhasil, gitu ya. Tapi masih banyak yang gagal. Jadi ya, dicoba-coba aja ya. Kalau buru-buru, urgent, ya udah ke KPP, nanti dibikinin sama KPP. Sama-sama tuh Pak Dedias. Bapak Dani CHR. Kok Awan, pajak untuk UMKM di 2025 udah fix kah? Masih bisa 0,5% untuk orang pribadi? Jawabannya sudah fix, Pak ya. Sudah fix, tetapi dari mulutnya Sri Mulyani. Tapi belum ada aturan ya. Belum ada aturannya, tapi sudah fix. Kalau saya sih, saya yakin sudah fix. Dan postingan tersebut masih ada di Kementerian Keuangannya, belum dihilangkan. Artinya masih berlaku. Kalau nanti tiba-tiba gagal atau batal, kita cek rame-rame itu Sri Mulyani. Ya, bercanda Pak ya. Tapi yakin kok masih bisa. Oke, sama-sama tuh Pak Dani. Bapak Santoso, yang telah dikreditkan sebagai penambah atau pengurang pajak masukan, saat tekan baur dan lapor masa PPN jadi error. Oke, nggak ada masalah Pak ya. Kalau error, bukan salah Bapak. Itu salahnya Cortex. Jadi Bapak santai saja, nanti malam coba lagi. Kalau masih gagal, besok coba lagi. Kalau masih gagal, coba lagi. Sampai tanggal 28 malam masih bisa Pak. Santai Pak ya. Masih ada waktu untuk men-trial dan error. Ya. Masih ada waktu untuk kita jadi kelinci percobaan bagi DJP. Jadi santai Pak ya. Santai-santai. Sama-sama Pak Santoso. Bapak PT Joni, malam kawan, mau tanya, bagaimana lapor SPT untuk obligasi dan indon di lampiran harta dan kodenya masing-masing? Dan bagaimana lapor penghasilannya masing-masing obligasi dan indon? Oke, jadi gini, untuk di bagian harta, Bapak boleh laporkan di kode yang namanya obligasi pemerintah. Saya lupa tuh nama kodenya apa ya. Jadi lampirkan sebagai obligasi pemerintah aja. Kemudian untuk penghasilan bunganya, Bapak boleh laporkan di lampiran 3 yang namanya PPh final yang nomor 2, yaitu penghasilan dari bunga obligasi. Oke, di nomor 2 aja yang bunganya itu 10%. Oke. Kalau indon yang bunganya itu tidak kena pajak, Bapak boleh laporkan di lampiran 3 yang namanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak lainnya. Kira-kira begitu. Oke. Sama teman-teman Pak Joni. Bapak Munah Huang. Ibu ya. Untuk lapor PPh 21 MPP cabang gimana ya? Jawabannya tidak usah lapor lagi MPP cabang. Semuanya lapor ke induk. Gitu Bu ya. Jadi semuanya PPh maupun PPN lapor di induk. Tidak usah lagi lapor di cabang. Semuanya lapor ke induk saja. Oke. Teman-teman tuh Pak Ibu Munah Huang. Bapak Ferihat 89, malam Pak Awan, toko UMKM karyawan perlukah dibuat PPh 21 kah? Nah, jadi gini, menurut undang-undang, siapapun yang punya pegawai, pengusaha gitu ya, baik orang pribadi maupun badan, itu wajib bikin laporan PPh 21. Tetapi dalam prakteknya, orang pribadi yang punya toko-toko itu biasanya nggak lapor. Klien-klien saya juga nggak ada yang lapor PPh 21 untuk orang pribadi. Jadi ya kita nggak lapor, gitu ya. Nah, kalau untuk badan, CV, PT gitu, mereka harus lapor. Kenapa? Karena di laporan keuangan kan tertulis. Kalau orang pribadi kan nggak ada laporan keuangan, jadi nggak ada tulisan, gitu ya. Sama-sama tuh Pak Ferry. Bapak Henry Wijaya Kusuma. Jika ikut TA 2025, harus berhutang ke BRI sebesar 100 juta. Apakah 100 juta ini tetap harus dilaporkan pada SPT masa 2025 di Maret 2026? Mohon infonya. Jawabannya lapor, Pak ya, lapor. Kalau Bapak berhutang, kemudian uangnya masuk, kemudian bayar TA, nah maka hutang itu kalau di Desember masih ada hutangnya, maka Bapak laporkan di SPT 2025. Begitu ceritanya, Pak ya. Nah, teman-teman tuh Pak Henry Wijaya. Bapak Andre Nasuria. Jika ada investasi dari orang luar negeri, tadi sudah ya Pak ya. Nah, oke, ganti masih sama ya. Tadi investasi dari orang lain di luar pemegang saham ke PT dan disarankan ubah akte. Apakah ada cara lain? Cara lainnya adalah utang piutang Pak ya. Jadi tidak usah pakai akte, tidak usah pakai perubahan modal, tetapi hutang piutang.
Tapi hutang piutang nanti bunganya kena PPh 23 15% ya, dipotong. Nah, teman-teman tuh Pak Andre. Bapak Chen Leni 2021. Malam Pak, mau tanya. Kalau kasih angpau wedding ke relasi bos, apakah dikenakan PPh 21? Jadi gini, Ibu memberikannya dari uang PT ya. Kalau dari uang PT, potong aja Bu PPh 21 ya. Kalau dari uang PT, jadikan itu sebagai gaji atau sebagai insentif atau komisi atau penghasilan pembayaran untuk bukan pegawai dan sebagainya, potong PPh 21 beres ya. Kalau dari uang PT. Kalau dari uang pribadi ke pribadi ya nggak usah lapor. Gitu kan. Kalau dari PT nggak bisa. Kalau dari PT uang keluar harus dipertanggungjawabkan, harus di jurnal. Kalau di jurnal maka ada unsur PPh yang mesti diberesin. Gitu ya. Oke, semua teman tuh Bu Chan Leni. Bapak Alfa Kausar. Kok lapor PPN Januari belum bisa ya? Ada yang sudah bisa, Pak. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Jadi Bapak coba saja dengan sabar, jangan marah-marah, jangan nangis-nangis. Coba sampai bisa. Jangan khawatir, masih ada waktu ya. Masih ada 10 hari untuk kita trial dan error. Jadi silahkan dicoba. Teman-teman tuh, Pak Alfa. Ibu Lianawati Leni. Kok mau tanya, kalau SPT 23 salah KLU, apakah harus pembetulan? Nggak usah, Bu. Nggak perlu. Jadi, lupakan mengenai 2023. Sekarang kita fokus SPT 2024. Oke. SPT 2024 sudah beres, sudah selesai, sudah rapi, barulah kita mikir 2023. Nanti aja itu 2023 masih jauh, ya. Lapor 2024 aja. Siapa tahu ada TA. Kalau ada TA, maka selesai semuanya ya. 2024, 2023, 2022 semua sudah selesai, sudah tidak usah pembetulan, langsung ikut TA, sudah diampuni. Kira-kira begitu. Jadi fokus sekarang SPT 2024 dahulu. Kalau mau benerin KLU, benerin sekarang. Benerin sekarang di sistemnya DJP online ataupun sistem Cortex, barulah lapor SPT. Kira-kira gitu. Oke. Sama teman tuh Bu Liana. Bapak Santoso 23. Malam kawan, malam Pak Santoso. Saya mau hapus kelengkapan dokumen, yaitu hasil penghitungan kembali pajak masukan yang dikreditkan sebagai penambah PM. Tapi ada tombol hapus tapi muncul message error. Oke, nggak ada masalah Pak ya. Bapak sudah betul, tetapi konteksnya yang error ya. Jadi coba terus Pak. Coba lagi, klik lagi, refresh, klik lagi, refresh. Sampai berhasil Pak ya. Lakukan ini sampai tanggal 28 malam. Itu Pak. Nggak usah khawatir. Kalau 20 malam masih belum bisa, Bapak screenshot. Bapak screenshot nanti sebagai bukti. Suatu hari nanti kalau diomelin karena Bapak kena sanksi karena terlambat lapor gitu ya, maka Bapak bisa bilang, ada buktinya loh, kalau sampai tanggal 28 malam pun masih belum bisa, sehingga saya terlambat lapor. Ya nggak apa-apa, gitu ya. Semua teman tuh Pak Santoso. Bapak Effendi Fendi, kok ini kan saya sudah pukul 20 WIB dan PPN masih belum terbuat billingnya. Apakah sudah ada PMK mengenai telat bayar PPh? Sekarang kan tanggal 17. Oh, maksud Bapak tanggal 15 ya? Tanggal 15 untuk pembayaran ya? Belum ada PMK, Pak. Belum ada PMK. Jadi Bapak screenshot aja ya. Bapak screenshot aja di komputernya bukti bahwa di tanggal 17 malam masih belum bisa bayar. Kasih screenshotnya ya dengan buktinya. Itu kenapa tuh errornya. Oke. Nanti Bapak bayar mungkin besok atau lusa gitu ya. Setelah Bapak terbayar, kalau suatu hari ada denda, Bapak omel-omel itu orang pajaknya. Pak, saya nggak bisa bayar, Pak. Saya sudah siap bayar kok, tapi nggak bisa bayar gitu. Nah, minta dia dihapuskan STP-nya. Gitu ya. Sama teman tuh Pak Effendi. Ibu Catherine Liu, kok mau tanya, faktur pengganti paling lama kapan diupload di Cortex? Faktur pengganti nggak ada batasannya ya. Pokoknya maksimal tanggal 15 saja. Tiap tahun tinggal tiap bulan berikutnya ya, tanggal 15 untuk melakukan upload. Baik itu upload faktur pajak biasa maupun pengganti. Gitu sih. Nah, teman-teman tuh Bu Catherine. Bapak Cendra K, malam Pak Awan, tolong tanya. Ya, bagaimana Pak Cendra? Bapak Rian Mahendra, malam kok, kalau perusahaan kami mata uangnya dolar, kursnya berubah. Berarti nggak mes neracanya tiap tahun. Nggak ada masalah Pak ya. Itu nanti akan ada yang namanya laba atau selisih kurs. Ya udah nggak apa-apa Pak. Laba selisih kurs ya tinggal dihitung aja. Itu sih. Kalau laba ya bayar pajaknya. Kalau selisih rugi ya masukin sebagai beban. Gitu Pak. Nggak masalah sih. Sama teman tuh Pak Rian Hendra. Ibu Listiane.
Lapor pajak masih boleh pakai DJP online kah? Apa Cortex? Oke. Untuk semua masa PPH itu Januarinya pakai Cortex. Ya, Januari 2025 pakai Cortex. Untuk PPN bikin faktur pajak itu boleh menggunakan e-faktur yang lama ataupun boleh Cortex ataupun kombinasi boleh. Tetapi ketika melaporkannya harus menggunakan Cortex. Kira-kira seperti itu yang kita pahami saat ini. Sama-sama tuh Bu Listiana. Ibu Lydia Minato. Malam kok, satu online shop dikelola dan dimodali oleh 2 orang. Omsetnya bolehkah dibagi 2? Lapor UMKM masing-masing orang tersebut nggak? Oke. Menurut gua, Bu, secara aturan nggak bisa, nggak boleh. Tetapi dalam praktek banyak dilakukan. Dalam praktek, klien gua pun ada yang begitu. Ya sudah terpaksa, mau gimana? Gitu. Tetapi secara hukum, secara aturan pajak ya nggak bisa. Nah, nanti gimana solusinya? Solusinya adalah nanti bernegosiasi. Kalau sudah ketemu diperiksa oleh orang pajak, ya sudahlah negosiasilah, uang damai lah, mau gimana lagi? Ya. Oke, sama teman tuh Bu Lydia Minato. Bapak Balka Apriyadi. Malam kok mau tanya. Malam Pak Balka. Untuk lapor PPN di Gunggung di Cortex, sistemnya kan pakai XML. Tapi saat upload XML, tidak ada notifikasi apa-apa dan nilai untuk PPN di Gunggung tidak muncul. Baik nilai DPP-nya ataupun PPN-nya. Ini gimana ya cara input PPN-nya di Gunggung agar bisa kita bayar dan lapor? Oke. Jawabannya adalah Bapak sudah betul, Pak. Yang salah bukan Bapak. Yang salah itu Cortex-nya. Oke, yang salah Cortex-nya. Bapak refresh terus, Pak. Refresh. Lihat sampai berhasil. Gitu, Pak ya. Sampai berhasil. Masih ada waktu sampai 28 Februari, Pak. Masih lama. Santai aja, Pak. Mari kita nikmati dulu, Pak. Kita nikmati masa-masa stres ini. Karena nanti kalau Cortex-nya sudah lancar, sudah bagus, kita udah nggak mengalami lagi pusing-pusing kayak gini. Kita nikmati, Pak, masa-masa pusing ini ya. Semangat bantu, Pak Balka. Ibu Liana Leni. Kok 2021 saya udah update KLU dari pegawai swasta menjadi pedagang eceran. Tapi saya baru cek KLU di DJP online kok berubah kembali ke pegawai swasta ya. Dan saya mau coba rubah KLU kok nggak bisa di DJP. Oke, nggak ada masalah Bu Liana ya. Itu salahnya DJP, salahnya DJP online dan salahnya Cortex, bukan salah kita. Oke, nanti Ibu coba lagi. Kalau Ibu ada waktu, masuk lagi, coba dites lagi, diupdate lagi. Oke, atau nanti di Cortex juga boleh ya, di Cortex juga silakan diupdate lagi. Intinya nggak ada masalah Bu, itu bukan salah kita ya, itu salahnya orang pajak. Itu ya, salahnya sistem Cortex yang error, yang sampah itu ya. Oke, selamat bantu Bu Liana. Ibu Iya, makasih sama-sama kok. Kemudian Bapak Ibu Rosemary. Apakah ada pengumuman resmi yang bebas pajak omset di bawah 500 juta? Itu ada ya di Undang-Undang HPP maupun di Undang PMK 164 kalau nggak salah ya. Atau di PP 55 juga ada. Ya, PP 55. Oke. Teman-teman tuh Bu Rosemary. Bapak Leonardus Hansen, malam kok mau tanya, kalau MPP cabang yang 01, nomor depannya masih sama. Pelaporan dan pembayaran untuk UMKM masih boleh pakai 0,5%? Jawabannya masih boleh, tetapi bukan di cabang, Pak ya. Langsung bayar di induk saja. Lupakan mengenai pembayaran cabang. Bayar dan lapor sekarang semuanya di induk. Gitu ya. MPP cabang sudah tidak ada guna. Nah, selamat bantu Pak Leonardus Hansen. Bapak Henry Wijaya, jika bikin KO tanpa foto, apakah malah tidak berbahaya jika ada oknum nakal pakai KTP orang lain yang belum ber-NPWP, lalu didaftarkan MPWP, lalu nomor MPWP tersebut dipakai usaha oleh oknum tersebut? Jawabannya bisa terjadi, ya, bisa terjadi. Gitu Pak Henry ya. Tapi di negara Konoha mana peduli begini-ginian. Oke, thank you Pak. Bapak Dandis, kok cara perhitungan permasanya bagaimana jika menggunakan MPPN perhitungan tahunan? Masih kurang jelas nih Pak ya. Mengenai apa nih Pak? Permasa untuk PPH jenisnya apa? Jenisnya apa? Kalau PPH 25 kan tinggal dihitung dari tahunan dibagi 12. Kalau PPH 25 ya. Gitu Pak. Oke, mari bergabung ke membership aja Pak ya. Membershipvip.com ya. pajaksmartvip.com kalau mau bergabung ke membership. Thank you Pak Dedi. Ibu Lisa Mona, malam kok maaf mau tanya. Jadi PMK 11 itu yang pakai DPP nilai lain kode 04, jadi pengganti fakturnya kok. Makasih.
Jadi ya, Bu ya, ganti semua ya. Jadi teman-teman yang sudah terlanjur menggunakan 1,2% diganti semuanya menjadi 1,1%. Memang begitulah aturannya ya. Memang sekacau itulah negara kita saat ini. Teman-teman tuh, Ibu Lisa Mona. Bapak Cindraka, Pak UMKM omset kurang dari 500 juta, sekarang tidak usaha lagi karena tokonya disewakan. Dalam laporan PPH tahunannya bagaimana? Tidak usaha ini omset tahunan, apakah tidak akan diperiksa? Oke, jawabannya tidak akan diperiksa Pak ya. Jadi pemeriksaan itu bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Tetapi jangan gara-gara kita takut pemeriksaan, kita lantas memanipulasi laporan kita. Gitu loh. Kita yang udah nggak dagang lagi, terus bilang masih dagang. Itu salah, Pak. Gitu ya. Hanya gara-gara takut diperiksa, terus kita tetap menjalankan sesuatu yang salah. Jangan-jangan gitu ya. Jadi laporkanlah kondisi sebenarnya. Kalau emang udah nggak ada usaha, ya udah nggak ada usaha. Nggak ada dagang, nggak ada dagang. Nggak ada omset, nggak ada omset. Nggak apa-apa. Gitu ya. Dan itu bukanlah trigger untuk diperiksa. Enggak lah, Pak ya. Oke. Teman-teman tuh, Pak Cindra K. Ibu Meta MLD. Kok mau tanya, faktur masukan Desember apakah tidak bisa dikreditkan di Kortex Januari? Seharusnya bisa ya. Hari ini tadi pagi sudah ada informasi terbaru bahwa itu bisa dilakukan. Oke. Cuman dalam prakteknya belum kita coba. Coba dites langsung Bu ya, di prakteknya bisa apa enggak? Teman-teman tuh Bu Meta. Bapak Demo Sidici. Malam kok mau tanya. PT baru bikin bulan Februari ini, tapi ke depan belum ada rencana soal PT baru. Baiknya aktifin MPP-nya kapan? Lalu, apakah sudah ada perpajakannya? Makasih kok. Jadi gini Pak, selama MPP belum jadi, maka tidak ada kewajiban pajak. Oke, baik lapor maupun bayar. Nah, kapan Bapak mesti bikin MPP? Ya nanti aja Pak, ketika Bapak sudah mau mulai usaha, gitu ya. Ketika sudah mau mulai usaha, Bapak baru aktifkan MPP, kemudian bikinlah rekening banknya, nah kemudian mulai usaha. Itu sih Pak, nggak ada masalah. Oke, sama teman tuh Pak Demosi Dici. Bapak Kristoforus, kok mau tanya, pajak UMKM 2025, apakah ada batasan PPh final hanya 3,6 M? Jawabannya 4,8, Pak ya, 4,8. Masih threshold-nya belum diubah, masih 3,6. 4,8 ya. Teman-teman tuh Pak Kristoforus. Bapak Rosemary, saya masih PTKP. Kalau supplier sudah PKP, apakah bisa dipakai sebagai uang muka pajak yang sudah dibayar? Jawabannya tidak bisa. Maksud Bapak, maksud Ibu bukan PKP ya? Ibu bukan PKP, supplier PKP. Nah, apakah pajak masukannya boleh jadi uang muka pajak yang sudah dibayar? Jawabannya tidak bisa, Pak ya, Bu ya. Kalau Ibu bukan PKP, maka pajak masukan PPN-nya itu langsung jadi biaya, langsung jadi harga barang, gitu ya. Teman-teman tuh, Bu Rosemary. Bapak Kurlisi Kelinci, Malam Pak Awan, mau tanya, kalau di PT ada pemegang sahamnya mau keluar, pajaknya bagaimana ya? Oke, yang pertama adalah ditentukan dulu, dia itu mau keluar, kan dia punya saham tuh, sahamnya itu bagaimana? Apakah dia tarik kembali, atau dia mau jual kepada orang lain? Nah, setelah sudah ditentukan, kemudian datang ke notaris bilang bahwa si Mr. A ini mau keluar, sahamnya dia mau dia jual ke Mr. B atau dia mau tarik sebagai uang kembalian ke dia gitu ya. Nanti notaris akan membuatkan yang namanya akte perubahan. Nah, akte perubahan nanti modalnya akan berubah, komposisinya, kemudian susunan pengurusnya akan berubah. Kira-kira seperti itu. Oke, tentukan dulu dia mau bagaimana, kemudian datang ke notaris untuk dibikin akte perubahan. Teman-teman tuh Pak Kurli, Bapak Ibu Hani M18, malam kok, kalau PPN masa Januari sudah dibayar, tapi di Kortex tidak berubah menjadi dilaporkan gimana? Ulang-ulang ya. PPN Januari sudah dibayar, tapi belum berubah menjadi terlapor gitu ya. BPE-nya belum keluar. Status SPT-nya masih menunggu pembayaran. Gimana kok? Jawabannya nggak usah pusing Pak ya, nggak usah pusing. Bapak sudah bayar, nanti pasti akan terbit BPE-nya. Nggak usah pusing Pak, masih tanggal 28. Ini orang-orang pada stres ya gara-gara beginian. Nggak usah pusing Pak ya. Bapak sudah bayar, maka Bapak sudah melaksanakan kewajiban Bapak. Nanti Pak, tunggu Pak ya, nanti orang DJP akan terbitkan BPE-nya. Dengan sabar, dengan santai menunggu Pak, nggak usah khawatir. Pasti akan terbit. Ya, santai-santai Pak ya. Teman-teman tuh Bu Eni ya. Bapak Sian 1304.
Apa bedanya e-form dengan e-filing, Pak Awan? Kalau e-form itu ada sebuah file PDF yang hanya bisa dibuka dengan Adobe Reader, yaitu e-form. Kalau e-filing, Ibu langsung di komputer, langsung isi-isi di website. Langsung di website diisi-isi, langsung lapor, submit, selesai. Gitu ya. Tidak perlu mendownload sebuah file, tidak perlu membuka file itu di sebuah aplikasi. Nggak perlu. Bapak bisa langsung kerjakan e-filing itu di komputer, di browser, langsung diisi di situ. Web based maksudnya ya, berbasiskan web langsung di situ. Itu e-filing. Oke. Teman-teman tuh, Bu Sian, Bapak Dedis, kok mau tanya, apakah bahaya jika melakukan pembetulan SPT dari tahun 2021? Menurut saya nggak ada masalah, Pak. Nggak ada masalah. Kalau kita merasa kita salah, kita mau pembetulan, itu DJP akan terima kasih. Itu Pak ya. DJP pasti terima kasih. Ini orang sudah tahu salah, mau pembetulan itu kan bagus, Pak. Bagus. Jadi nggak usah khawatir pemeriksaan. Ya. Jadi pemeriksaan itu bisa terjadi dan bisa juga nggak terjadi. Tetapi kita jangan gara-gara takut pemeriksaan, kita langsung lantas jadi orang yang salah. Jangan ya. Gitu Pak. Jadi nggak usah khawatir. Lakukanlah hal yang benar. Kalau perlu pembetulan, boleh pembetulan Pak. Kemudian Pak Dedis, apakah akan dapat SV2DK? Enggak Pak ya. Enggak usah khawatir seperti itu. Ini kekhawatiran yang berlebihan Pak ya. Enggak perlu khawatir ya. Lagi pula anyway, kalaupun ada pemeriksaan, ya nggak apa-apa. Kita jawab apa adanya. Ya, nggak usah khawatir yang pemeriksaan itu hal yang biasa. Oke. Semua teman tuh Pak Dedis. Oke, teman-teman sudah jam 9 lewat nih ya. Kita akan tampung dulu ya. Kita akan jawab di video YouTube ya. Mohon maaf yang belum terjawab ya. Kita tampung dulu. Ada Ibu Valeri Adeline Wijaya. Ada Bapak Jindri 074. Kemudian ada Ibu Rosemary Rose Chicken. Oke, mohon maaf ya teman-teman yang belum terjawab. Ada Bapak Engdi RD. Ada Dwi Utami. Oke, kemudian ada Bapak S. Jeffrey. Kemudian ada Bapak Henry Wijaya Kusuma. Oke. Kemudian ada Ibu Dwi Utami. Ada Bapak Fion. Ada CV Angkasa. Ada Bapak Ibu Agustina. Ada Bapak Irhelma, ada Ibu Agustina, ada Ibu Rena Menako, kemudian Bapak Henry Wijaya Kusuma, kemudian Bapak Gregorius Kusuma, Bapak Dedias, Bapak Gregorius, Bapak Wu Nicholas, Bapak Henry Wijaya Kusuma, kemudian Ibu Widialo Landra Putri, Bapak Wu Nicholas, Bapak Strawberry Moon, Bapak Caleb Malang, Ibu Rosemary Rose Chicken, Ibu Asfautina, kemudian Ibu Dwi Utami, Bapak Dedias, Ibu Susan Junes, kemudian Ibu Lisa Mona, Bapak Joja Shop, Bapak Denpra 27, Ibu Dwi Utami, Bapak Andrewan Dre SN, kemudian Bapak Yetirta Jaya, Bapak Ibu Agustina, kemudian Bapak Dedias, Bapak Ibu Rizky Ariandis, Ibu Katarina Gunawan, Bapak Demodi Sici, Bapak Yetirta Jaya, Bapak Josephine Woodford, Bapak Wayoga, Ibu April Grace 2023, Ibu April Grace 023, Bapak Wayoga, kemudian Bapak Wayoga, kemudian Bapak Frankie 023, kemudian Ibu April Grace 2023, Ibu Lianawati Leni. Oke, teman-teman ya, mohon maaf yang belum terjawab ya. Kita akan jawab di video YouTube teman-teman ya. Silakan subscribe di YouTube kita Pajak Smart. Oke, teman-teman sampai jumpa lagi hari Senin depan jam 8 malam. Semua mari, thank you.